Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Nabila Syafri dengan NIM 22024014035 kelas A1 Prodi Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas final pada mata kuliah praktikum sistem basis data. Adapun tugasnya yaitu membuat sistem basis data untuk mengolah informasi terkait pelanggan, keranjang belanja, dan produk. 3 tabel utama yang saling berrelasi dalam sistem ini adalah pelanggan, keranjang, dan produk. Pada tabel pelanggan mencakup detail mengenai setiap pelanggan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Pada tabel produk mencatat informasi mengenai setiap produk yang tersedia untuk dibeli, termasuk kode produk, nama produk, harga, dan stok. Pada tabel keranjang, tabel ini mencakup kolom-kolom seperti ID keranjang, ID pelanggan, kode produk, dan jumlah produk. Adapun soalnya yaitu yang pertama, membuat database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel sesuai dengan kasus yang di atas. Kemudian yang kedua, implementasikan relasi antara tabel dan dalam database yang dibuat. Yang ketiga, terapkan query untuk melakukan insert, update, dan delete pada masing-masing tabel. Keempat, menjelaskan semua jenis-jenis relasi yang digunakan pada masing-masing tabel. Yang kelima, buat query search yang menerapkan penggabungan tabel dengan perintah join untuk menampilkan nama pelanggan beserta daftar produk yang dimasukkan ke keranjang. Baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu mengetik MySQL Nah, selanjutnya memasukkan database, tapi saya sudah membuat database-nya, maka saya lakukan use my shop. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan. Create tabel pelanggan. Yang pertama itu ID pelanggan, bertipe data int, dan primary key. Selanjutnya nama pelanggan, bertipe data varchar. Selanjutnya alamat, bertipe data varchar. Selanjutnya nomor telepon, bertipe data integer. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel produk. Yang pertama, kode produk, bertipe data integer, terus primary key. Selanjutnya nama produk, bertipe data varchar. Selanjutnya harga, bertipe data int. Kemudian stok, bertipe data int. Oke, kemudian saya akan membuat tabel keranjang.
Yang pertama itu ID keranjang bertipe data in primary key. Selanjutnya ID pelanggan bertipe data in, kemudian kode produk bertipe data int, kemudian jumlah produk bertipe data in, dalam kasus ini, relasi antara tabel diimplementasikan melalui foreign key atau kunci asing pada tabel keranjang yang merujuk ke tabel pelanggan dan tabel produk. Adapun cara membuat relasinya yaitu foreign key ID pelanggan references pelanggan ID pelanggan, dan kemudian kode produk kode produk. Nah, kemudian kita akan cek apakah tabelnya sudah berrelasi atau belum. Tinggal kita ketik dash keranjang. Nah, apabila tabelnya sudah berrelasi, maka akan muncul kolom key, yaitu mul. Maka ID pelanggan sudah berrelasi dengan ID pelanggan pada tabel pelanggan. Seperti begitu pula dengan kode produk, dia sudah berrelasi pada kode produk di tabel produk. Baiklah, selanjutnya kita akan terapkan query untuk melakukan insert, update, dan delete pada masing-masing tabel. Maka pertama kita akan insert pelanggan ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Always kemudian nama pelanggan, negara, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Maaf, bukan tabel, harusnya into. Maaf.
Selanjutnya kita buat hal yang sama pada tabel produk. Di sini kita tulis kode produk, terus di sini kita tulis nama produk, kemudian di sini harga, di sini stok. Kemudian di sini kodenya itu 101. Kemudian nama produknya itu laptop. Harganya 6 juta. Terus 5. Selanjutnya kita lakukan untuk tabel keranjang. Sini kita tulis ID keranjang, di sini ID pelanggan, di sini kode produk, kemudian di sini jumlah produk. Kemudian di sini ID keranjangnya itu, kemudian ID pelanggan 1, terus kode produknya 101, dan jumlah produk 2, 3. Setelah itu kita akan tampilkan tabelnya. Select from pelanggan. Nah, sudah muncul. Kemudian kita select produk, terus keranjang. Nah, selanjutnya kita akan update pelanggan, set nomor telepon, where ID pelanggan dengan. Nah, selanjutnya kita update pada tabel produk. Di sini kita ganti harga. Ini kita ubah jadi 5. Where kode produk, kode produk 1. Nah, selanjutnya pada tabel keranjang
per ID keranjang 501. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan ya, sudah terupdate. Selanjutnya sudah terupdate juga pada harga. Selanjutnya, nah, sudah terupdate pada jumlah produk. Kemudian kita akan delete dengan perintah from pelanggan ID pelanggan dengan 1. Di sini muncul cannot delete or update apparent raw foreign key constraint file. Artinya itu ini tidak bisa dihapus atau di-update karena bertentangan dengan batasan kunci asing yang diterapkan pada tabel pelanggan. Begitupun juga nantinya pada tabel produk dan keranjang akan seperti ini. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4, jelaskan semua jenis relasi yang digunakan pada masing-masing tabel. Baiklah. Nah, sini saya akan yang pertama, tabel pelanggan berrelasi one to many dengan tabel keranjang. Artinya, satu pelanggan dapat memiliki banyak keranjang. Terus, pada tabel produk, tidak ada relasi langsung dengan tabel ini. Kemudian, pada tabel keranjang berrelasi many to one pada tabel pelanggan. Artinya, banyaknya keranjang dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Begitupun dengan keranjang dengan produk, itu berrelasi many to one, artinya banyaknya keranjang dapat dimiliki oleh satu produk. Nah, selanjutnya buat query select yang menerapkan penggabungan tabel dengan perintah join untuk menampilkan nama pelanggan beserta daftar produk yang dimasukkan ke keranjang. Adapun perintahnya yaitu pelanggan, nama pelanggan, terus produk, nama produk, kemudian keranjang, jumlah produk from keranjang, join pelanggan keranjang ID keranjang sama dengan pelanggan ID pelanggan, terus join produk on keranjang kode, terus kode produk sama dengan produk kode produk. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya tinggal kita tampilkan.
kita akan left join. Selesai. Baiklah, mungkin sampai di sini video tugas final saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.